Selamat siang, saya Chris. Kembali lagi bersama saya di channel Turivius Kristo. Saat ini saya bersama dengan Pak Ketua Stasi, Pak Martinus Wahyoto. Saya akan bertanya ke beliau sejarah Stasi Santo Paulus Jati Baru yang saat ini tepatnya di Desa Srikaton. Kenapa diberi nama Jati Baru? Monggo. Baik, terima kasih kepada Mas Kris. Selamat siang, salam sejahtera. Tuhan selalu beserta kita. Pada siang hari ini kita bersama Mas Kris akan menceritakan sejarah dari berdirinya Gereja Santo Paulus Jati Baru. Sejarah pada awalnya untuk Gereja Stasi Santo Paulus Jati Baru ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Gereja Santo Paulus pada mulanya desa di Srikaton ini adalah pada awalnya yaitu masuk kepada Desa Jati Baru. Nah, pada waktu itu masih desa nama Jati Baru. Itu ada perkumpulan beberapa orang dari Jawa yang kebetulan pada waktu itu beliau adalah beragama Katolik. Yaitu diantaranya adalah Bapak Keman yang saat ini adalah berpindah di Bandar Lampung. Terus yang kedua adalah Bapak Wito Sarjono beserta Bapak Sujidi, Bapak Parijo, dan Bapak Japar pada waktu itu. Nah, beliau memiliki suatu gagasan karena selama beliau berada di Desa Jati Baru, mereka memiliki pemikiran bagaimana mereka untuk meneruskan kepercayaannya yang dibawa dari Jawa. Karena selama ini mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Nah, berangkat dari situlah mereka berlima tokoh-tokoh itu bermusyawarah dan bertukar pendapat sehingga mereka memiliki suatu gagasan untuk mengumpulkan beberapa orang yang memiliki agama Katolik. Nah, berangkat dari situlah mereka mendirikan suatu perkumpulan yang dipelopori oleh Bapak Keman beserta Bapak Sujidi, Bapak Japar, Bapak Hio, dan Bapak Katijo pada waktu itu. Mereka bersepakat untuk mendirikan kapel. Ya. Nah, untuk mengadakan suatu persiapan mendirikan kapel, ya sebelum mendirikan mereka harus melakukan ibadah. Nah, untuk tempatnya, maka sebelum kapelnya ada, mereka bermusyawarah dan ada suatu warga yang menyiapkan tempat rumah untuk dijadikan tempat beribadah bersama, yaitu di rumah Bapak Japar. Nah, beliau menyiapkan tempat digunakan untuk beribadah setiap hari Minggu, ya, di rumahnya. Nah, sesuai dengan perjalanan waktu, perkembangan situasi, maka pada tahun 1966 terbentuklah kepengurusan, ya, pengurusan yaitu di Stasi Jati Baru yang diketuai oleh Bapak Wito Sarjono, yaitu dari tahun 1966 sampai dengan 1968. Ini yang dipelopori oleh Bapak Wito Sarjono. Nah, perkembangan semakin berkembang, umat semakin bertambah, maka beliau memiliki suatu gagasan dan mencari lokasi untuk mendirikan kapel. Dibuatlah sementara kapel sederhana bersama warga, ya, warga setempat, baik itu warga saudara-saudara Muslim maupun orang-orang atau tokoh-tokoh yang agama Katolik bersama-sama bekerja sama untuk mendirikan tempat ibadah
yaitu kapel yang terbuat dari kayu, masih bentuknya sementara lah, yang jelas bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah. Nah, dengan adanya perkembangan semakin pesat, bertambah umatnya, maka bagaimana, itu kan belum ada pastor, ya. Bagaimana untuk mendatangkan pastor, ya. Sehingga Bapak Wito Sarjono bersama dengan Bapak Keman, mereka menghubungi pada waktu itu di Tanjung Karang, ya, memohon, ya, untuk diberikan suatu penyuluhan baik melalui romo, ya, melalui katekis, ya, sehingga ditentukanlah pada waktu itu, ya, 1 bulan sekali, ya, 2 bulan sekali diadakan misa, ya. Pada waktu itu yang dipimpin oleh Romo Kam, ya. Nah, perjalanan dari Bandar Lampung ke sini, dari Tanjung Karang itu jalannya masih cukup sulit, ya, perjalanannya. Maka kadang-kadang bawa kendaraan aja tidak sampai di tempat, pakai sepeda, ya, sepeda jadi masukin di mobil. Kadang dari warga juga menjemput karena mobilnya tidak bisa sampai. Nah, itulah sejarah dari perkembangan awal, ya. Nah, betul pada waktu itu ekonomi di Desa Jati Baru belum sebaik, ya, sekarang, masih cukup prihatin, ya. Nah, untuk bekerja sama membantu, ya, untuk umat di stasi Jati Baru pada waktu itu, ya, dari Tanjung Karang kadang diberikan bantuan, yaitu berbentuk susu, bubuk, dan bulgur, ya, istilahnya bulgur. Nah, itu bisa membantu di masyarakat. Kadang-kadang membawa obat-obatan karena untuk kesehatan pada waktu itu belum ada. Jadi ada yang penyakit malaria dan sebagainya, yaitu dari Romo itulah dia membawa obat-obatan dan memberikan bantuan, ya, bulgur itu pada waktu itu, yaitu pada tahun 66 sampai 68, yaitu yang diketuai oleh Bapak Wito Sarjono. Nah, sesuai dengan perkembangannya, maka pada tahun 68 sampai 75 itu diadakan pergantian kepengurusan yang dipegang oleh Bapak Bugio pada waktu itu, ya. Jadi Bapak Bugio menggantikan dari Bapak Wito Sarjono sebagai ketua stasinya, ya. Begitu juga pada tahun 75 sampai 82 itu dipercayakan dalam kepengurusan, yaitu oleh Bapak Setiono. Begitu juga dalam perkembangan waktu, ya, karena beliau juga istilahnya sudah usianya, ya, maka diadakan pembaruan pergantian kepengurusan dari 82 sampai 94, itu menjadi ketua stasinya adalah Bapak Katijo. Nah, setelah Bapak Katijo pada tahun 94 sampai 2014, yaitu digantikan oleh Bapak Mukijo selaku ketua stasi. Nah, dari tahun 94 sampai 2014, Pak Mukijo lah sebagai ketua stasi di Santo Paulus Jati Baru. Nah, dengan perjalanan waktu, maka sesuai dengan kesepakatan diadakan peremajaan, pergantian kepengurusan, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2020, yaitu digantikan oleh Bapak Yohanes Suwondo. Jadi beliau menjadi ketua stasi Santo Paulus dari 2014 sampai dengan 2020. Kelanjutannya dipercayakan oleh Bapak Martinus Wahyoto atau saya sendiri dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jadi mengapa stasi Jati Baru sesuai dengan perkembangan, sedangkan stasi Jati Baru gerejanya berdomisili di Srikaton, kok masih menggunakan nama Jati Baru? Nah, maka pada awalnya tadi saya sebutkan, yaitu pada tahun 1966,
itu karena Srikaton ini masih jadi satu dengan Jati Baru. Oleh sebab itu nama stasiunnya, nama gerejanya, yaitu diberi nama Stasi Jati Baru hingga sekarang. Ya. Jadi walaupun ada pergantian dari Jati Baru ke Jati Indah ke Srikaton, ya, sampai sekarang. Inilah mengapa nama Gereja Santo Paulus kok diberi nama Gereja Santo Paulus Jati Baru. Ini sejarah singkat daripada berdirinya Gereja Santo Paulus di Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Apabila ada kekurangannya, ya inilah keterbatasan yang kami ketahui. Ya, terima kasih kepada Pak Martinus Wahyoto yang sudah memberikan informasi tentang sejarah Gereja Stasi Santo Paulus Jati Baru. Ada sedikit mungkin tambahan atau apa saja, monggo silahkan Pak. Ya. Baik, jadi Stasi Santo Paulus Jati Baru, umat dan segenap kepengurusan Stasi Jati Baru, ya, ini merencanakan dan akan merenovasi gereja. Dan sebelum merenovasi gereja, umat di Stasi Jati Baru ini dalam penggalian dana, ini banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan. Di antaranya adalah kerja kolektif, ya, yaitu menanam jagung, ya, dari lahan yang dibantukan dari umat untuk bersama-sama tanam jagung. Begitu juga dari segenap umat, ya, setiap warga itu diwajibkan untuk mengumpulkan rongsok masing-masing setiap rumah, dan nanti ada petugas baik dari anak-anak OMK ini berantusias juga untuk membantu dalam pengambilan rongsok. Begitu juga setiap panen, ya. Setiap panen bagi warga yang memiliki tanaman padi sawah, ya, ini dimohon untuk memberikan bantuan berupa gabah, ya. Sehingga dengan dari bermacam-macam cara untuk penggalian dana, ya, sedikit demi sedikit, ya, akan berkumpul dana, sehingga segenap pengurus, ya, bersepakat untuk merenovasi walaupun masih banyak harapan-harapan kami, ya, di dalam pelaksanaan rehab gereja ini, ya, agar terpenuhi apa yang kita harapkan. Maka dengan sangat, ya, saya mohon bantuan kepada segenap umat, para donatur untuk berkenan, ya, memberikan sedikit bantuan di dalam pelaksanaan rehab gereja di Stasi Jati Baru. Bagaimana dengan izinnya? Gereja ini apakah sudah memiliki izin lingkungan atau dari pemerintah? Monggo silahkan Pak. Ya, baik. Jadi dalam pengurusan izin persetujuan pendirian bangunan, sekarang bukan IMB, ya, persetujuan pendirian bangunan, ya. Ini kita bersama-sama dengan segenap pengurus sudah berupaya untuk menyelesaikan perizinan daripada IMB gereja kita, baik melalui masyarakat pendukung, ya, yang dari FKUB Kabupaten, sehingga, ya, berkat kerjasama dari semua pihak dalam pengurusan izin bangunan Gereja Santo Paulus Jati Baru ini sudah dapat diterbitkan. Itu yang berkaitan masalah izin atau persetujuan bangunan gereja. Jadi saat ini, ya, Gereja Santo Paulus Jati Baru yang berdomisili di Desa Srikaton sudah memiliki izin pendirian bangunan. Ya,
Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Stasi sudah meluangkan waktu untuk kita bicara bersama, wawancara. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.